Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film Iron Fist. Sebelum nonton seri kedua ini, Mimin sangat menganjurkan untuk nonton video sebelumnya, agar kalian tidak gagal paham tentang ceritanya. Linknya Mimin cantumin di deskripsi ya. Di seri sebelumnya, di sana Madam Gao sempat menyebut nama ayah Denny yang bernama Wendell. Penasaran karena Madam Gao mengenal ayahnya, akhirnya Denny mendekat. Namun Madam Gao malah melempar Denny dengan kekuatan tenaga dalamnya. Kemudian Denny pergi dari tempat itu guys. Keesokan harinya, Madam Gao mengirim orang ke kediaman Harold. Mereka menyampaikan bahwa Madam Gao marah karena ia telah mengembalikan identitas Denny sebagai pemilik saham perusahaan Rance yang juga sang Iron Fist legendaris. Dan tiba-tiba Denny datang dan menyampaikan bahwa mereka dalam masalah. Melihat Denny datang, Harold langsung menghajar orang-orang kiriman Madam Gao. Setelah itu Denny ke rumah Wings. Di sana Wings mengobati luka Denny. Merasa lukanya sudah diobati, Denny tak tahan menahan konaknya, begitupun Wings yang juga merasa horny. Akhirnya mereka langsung melakukan perut-perut. Keesokan harinya, Joy mengajak Denny meeting di kantor untuk membahas bisnis yang sangat penting. Namun di sana Denny memutuskan untuk menghentikan kegiatan pabrik di Staten Island. Hal itu membuat semua orang kecewa, bahkan semua anggota berencana untuk memecat Denny. Ward yang lelah dalam bekerja, ia pun memutuskan untuk berlibur. Namun ketika di perjalanan, ia mendapatkan panggilan Veronica dari Ambergris Sky yang mengatakan bahwa ada masalah dengan reservasinya karena rekening tiba-tiba kosong. Dan ia pun langsung mengeceknya sendiri. Kemudian ia segera menemui ayahnya dan ternyata ayahnya tidak memperbolehkan untuk berlibur. Merasa semua sudah keterlaluan, Watts kemudian membunuh ayahnya sendiri dan membuangnya ke sebuah rawa. Di sisi lain, Denny menemukan fakta bahwa ada sebuah pabrik milik mereka yang ada di China, yang sempat mereka kunjungi sebelum kecelakaan pesawat terjadi. Dan diketahui pabrik itu dijalankan oleh The Hand. Denny pun auto menyusup ke dalam pabrik itu dan berniat membakar semua tempat itu. Dari luar, Claire melihat bahwa Madam Gao dan orang-orangnya datang ke sana guys. Claire kemudian mencoba menghubungi mereka dengan ponselnya. Namun karena panik, ia pun tidak menemukan ponselnya yang sempat terselip. Dengan keadaan terdesak, akhirnya Claire memperingatkan mereka dengan membunyikan klakson mobilnya. Di sana Wings bertarung dengan seorang ninja wanita. Hingga akhirnya Wings memenangkan pertarungan itu. Sementara Denny mencoba mengejar Madam Gao. Namun ia dihalangi oleh pendekar mabuk dan terjadilah sebuah pertarungan antara mereka. Hingga akhirnya Denny mampu menumbangkannya dan memukulinya berkali-kali hingga Wings menyuruhnya untuk menghentikan itu. Mereka segera mengejar Madam Gao dan mereka bertarung dengan bodyguard Madam Gao. Di sini Denny tersadar bahwa Madam Gao menggunakan racun yang sama ketika membunuh pilot yang mengendarai pesawat yang ia tumpangi saat itu. Denny langsung mengetahui bahwa Madam Gao adalah orang yang membunuh keluarganya. Denny pun auto mengeluarkan kekuatan Iron Fist yang sangat dahsyat ke arah Madam Gao. Namun hanya pintu di balik Madam Gao yang ia hancurkan di sini. Denny masih mempunyai hati dan lebih memilih membawanya sebagai tawanan. Di pagi yang cerah, terlihat di sebuah rawa di mana Ward membuang mayat ayahnya. Dan ternyata Harold sang ayah dari Ward kini masih hidup. Kasih bapak kepada anaknya. Harold pun kemudian memaafkan Ward yang sempat mencoba membunuhnya. Di sana Ward tidak mau lagi dalam kendali ayahnya. Tak lama Ward dijebak dengan tuduhan kasus narkoba. Ia pun mengatakan bahwa ayahnya dalang dari semua ini. Namun ia malah dianggap sebagai orang gila. Akhirnya Harold memilih Joy untuk menggantikan posisi Ward. Di lain sisi, Madam Gao kini diinterogasi oleh Denny. Namun tiba-tiba Wings datang dan terjatuh karena terluka dan terkena racun dari The Hand. Mereka pun bingung harus melakukan apa. Akhirnya Wings meminta agar mereka memanggil gurunya yang bernama Bokuto. Di sana Bokuto menyarankan Denny untuk menggunakan kekuatan Iron Fist-nya dalam mengobati Wings. Denny pun berhasil melakukannya, namun membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Denny pun sadar dari pingsannya dan tiba-tiba ia sudah bersama Wings di ranjang layaknya pengantin baru. Setelah itu, mereka mengunjungi sebuah kampus tempat di mana Bokuto bekerja. Di sana Bokuto dan Denny melakukan latihan bersama Bokuto. Ia pun sempat membicarakan sesuatu dengan Bokuto di ruangannya. Namun di sana, Denny mencurigai sesuatu dan membuatnya auto penasaran. Hingga ia menyelidikinya. Dan ternyata kampus itu adalah milik organisasi The Hand.
Danny pun menanyakan langsung kepada Wings, dan Wings pun mengakui bahwa ia juga anggota The Hand. Semua itu membuat Danny kecewa karena tugasnya sebagai Iron Fist adalah untuk memberantas para The Hand. Di malam hari, Danny yang masih penasaran, ia pun auto menyelinap dan menyelidiki lebih lanjut. Di sana ruangan itu Danny melihat semua aktivitas alat detektor. Ia pun auto mengobrak-abrik tempat itu. Tak lama Bokuto pun datang dan membuat mereka berduel. Namun ternyata Bokuto bukanlah lawan yang seimbang untuk sang Iron Fist. Tiba-tiba teman Danny selama di kuil yang bernama Davos datang untuk membantunya. Saat itu alarm darurat telah berbunyi dan membuat para murid-murid Bokuto datang dari beberapa arah. Mereka berdua sempat kewalahan karena kalah jumlah dan membuat mereka harus kabur dari tempat itu. Namun sayangnya gerbang terkunci guys. Melihat itu Danny pun auto mencoba mengeluarkan kekuatan Iron Fist dari tangannya. Namun tiba-tiba kekuatan itu hilang. Karena ternyata kemarahanmu, kebencianmu, kebimbangan kan membuat cainya hilang. Saat Danny ingin menggunakan kekuatan Iron Fist-nya, Bokuto dan pasukannya kembali menyerang. Akhirnya sang kekasih Danny datang yang kemudian membantu Danny dengan membuka gerbang dan membuat mereka semua berhasil kabur guys. Ternyata kedatangan Davos di sini adalah untuk menjemput Danny pulang karena gerbang interdimensional di Kunlun sudah terbuka. Dan tugas utama dari Iron Fist adalah untuk menjaga Kunlun. Namun Danny menolak untuk pulang guys. Di lain sisi, Bokuto mengunjungi Harold. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya lah yang menggantikan Madame Gao. Di sana Harold ingin lepas dari kendali The Hand, namun mereka menyadari bahwa keuangan mereka juga di bawah kendali The Hand. Harold pun merencanakan dengan Danny untuk membekukan rekening itu agar Bokuto keluar dan bisa mereka kalahkan. Bokuto juga menemui dan memberitahu Ren bahwa ia berencana membunuh Harold dan membuat Ward sebagai penggantinya. Tak lama kemudian, Bokuto dan anak buahnya mendatangi Harold dan Joy. Di sana ia menghabisi Joy dengan peluru panasnya dan juga mengancam akan membunuh Harold jika Danny datang terlambat. Lalu Danny pun datang tepat waktu, kemudian mereka membawa dan memborgol Danny. Saat dalam perjalanan, Danny mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya hingga membuat borgol itu patah. Namun saat akan melawan mereka, tiba-tiba kekuatan di tangannya itu kembali hilang. Beruntung Davos dan Wings datang membantunya guys. Kini Wings pun berduel dengan Bokuto. Pertarungan mereka sampai di sebuah kuil di mana Wings ingin melawan Bokuto sendiri. Pertarungan itu dimenangkan oleh Wings, namun ia tidak tega untuk membunuh Bokuto sang guru. Kemudian Davos lah yang mengeksekusi Bokuto. Melihat itu Danny marah dengan Davos hingga mereka berdebat bahkan sampai terjadi perkelahian antara mereka. Lalu Davos pun pergi dengan mimik kecewa. Melihat Davos telah pergi, Danny dan Wings kembali menuju mayat Bokuto. Namun tiba-tiba mayatnya telah hilang guys. Keesokan harinya, terlihat Danny yang sedang latihan di rumah Wings bersamanya. Di tengah-tengah latihan mereka, tiba-tiba Words mengirimkan sebuah pesan kepada Danny untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Harold telah memerintahkan anggota dia yang merupakan badan narkotika. Danny pun langsung menemui Jerry dan ditemukan bahwa dokumen perusahaan sudah dimanipulasi Harold. Dan sekarang kini Danny tidak lagi mempunyai saham di perusahaan Ren. Di sana Jerry menyarankan untuk mencari dokumen asli. Kemudian Danny menemui Madame Gao. Dan betapa terkejutnya Danny ketika Madame Gao membuktikan bahwa ternyata Harold lah yang membunuh keluarga Danny. Mengetahui akan hal itu, malamnya Danny dan Wings merencanakan balas dendam kepada Harold. Harold yang tahu Danny akan datang, ia pun siaga dengan para pasukannya. Namun tiba-tiba Danny datang dari kaca belakang Harold. Dan kini Wings dan Danny pun bertempur para pasukan dari Harold. Hingga saat Danny terdesak oleh Harold, Wings mencoba membantunya dengan diam-diam dan membunuh Harold dari belakang. Namun aksinya ketahuan oleh Harold, hingga Harold mengarahkan pistolnya ke arah Wings. Melihat itu, Danny langsung melompat dan mengeluarkan kedahsyatan kekuatan Iron Fist-nya ke lantai hingga membuat semua kaca di gedung itu pecah. Di sela-sela pertempuran mereka, Wings dan Ward telah mendapatkan dokumen asli dari perusahaan. Namun Harold yang masih segar bugar, ia terus mengejar Danny dan menembakinya sampai Danny terkena tembakan di tangannya. Disinilah kehebatan Iron Fist, di mana Danny masih mampu bertarung dengan Harold dan membuat Harold tertusuk oleh sebuah pipa runcing di rooftop itu. Danny pun tidak melanjutkan untuk membunuh Harold karena ia rasa Harold akan mati perlahan. Namun tiba-tiba Harold kembali mengambil pistolnya dan menembak Danny. Namun kekuatan Iron Fist di tangannya mampu menangkisnya. Kemudian sang anak durhaka Words lah yang menembak sang ayah hingga ia jatuh dari rooftop gedung itu. Kemudian Danny dan Wings melakukan perjalanan ke Kunlun. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa biksu yang mati dan melihat tempat itu telah hilang.
Nah, itulah alur cerita film Iron Fist yang dirilis tahun 2017 guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian. Supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya. Supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.